Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita ketemu untuk yang kedua kali. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu yang kedua kali dan seterusnya pada kesempatan ini. Sebelum kita menginjak pada materi selanjutnya, baiklah kita mengingat sejenak bagian-bagian yang menyusun struktur organ reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah struktur organ reproduksi yang menyusun alat reproduksi pria. Itu ya terdiri atas penis bagian luar, terus ada lagi namanya testis. Testis ini dilindungi oleh apa yang dinamakan skrotum. Di dalam testis ada saluran yang berkelok-kelok yang namanya epididymis, dan kelanjutan dari saluran yang berkelok epididymis itu adalah vas deferens. Selanjutnya, bagian dari organ reproduksi pria yang berperan penting dalam menghasilkan sel kelamin jantan adalah testis. Testis ini menghasilkan sperma. Dihasilkan di dalam testis, nanti sperma bersama-sama dengan cairannya akan disimpan di dalam kantong sperma, vesicula seminalis. Vesicula seminalis sebagai kantong sperma sekaligus berfungsi sebagai kelenjar. Di mana kelenjar pada pria itu ada 3, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar tubuuretralis. Dan saluran keluarnya sperma namanya uretra. Itu adalah bagian-bagian dari yang menyusun dari sistem reproduksi pria. Sedangkan pada wanita itu terdiri atas bagian. Yang pertama adalah vagina. Terus selanjutnya ada oviduk sebagai saluran telur, dan tempat yang menghasilkan telur namanya ovarium. Jadi saya ulangi, bagian yang pertama adalah vagina, uterus. Ini sebenarnya adalah ovarium. Yang dari ovarium ini akan menghasilkan ovum. Nah, antara uterus dengan ovarium ini ada saluran namanya oviduk atau saluran telur atau tuba falopii. Nah, proses pembentukan sel telur ini dan pembentukan sel sperma ini melalui proses pembelahan sel. Belum saya sampaikan tentang macam-macam pembelahan sel, bahwa pembelahan sel itu sangat penting, artinya bagi makhluk hidup. Apa pentingnya atau alasan pentingnya pembelahan sel bagi makhluk hidup? Yang pertama, bahwa pembelahan sel itu untuk pertumbuhan. Pembelahan sel untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan alasan yang ketiga adalah pembelahan sel untuk reproduksi. Nah, terkait dengan sel telur dengan sperma tadi, yang mana terbentuknya melalui pembelahan sel, itu juga mengalami terjadinya sel telur dan sperma itu melalui pembelahan sel. Di mana pembelahan selnya melibatkan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Kita masuk pada pembelahan sel secara mitosis.
Pembelahan sel secara mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki karakter identik dengan sel induknya. Jadi sama karakternya dengan sel induk. Tujuan dari pembelahan sel secara mitosis adalah untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak. Seperti di depan tadi saya katakan bahwa 3 alasan penting pembelahan sel tadi adalah untuk pertumbuhan, menggantikan sel yang rusak. Nah, khususnya pembelahan sel secara mitosis ini untuk pertumbuhan dan menggantikan sel yang rusak. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya besar, bertambahnya banyak jumlah sel, sedangkan menggantikan sel yang rusak itu jika pada bagian tubuh kita ada satu penyakit, atau mungkin kalau pada tumbuhan ada yang rusak karena kena benturan dan sebagainya, bisa saja itu digantikan dengan sel-sel yang baru melalui proses pembelahan sel secara mitosis. Kali pembelahan pada pembelahan sel secara mitosis, satu tingkat pembelahan itu terdiri atas 4 fase, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi pada pembelahan sel secara mitosis adalah terjadi sekali atau satu tingkat pembelahan yang terdiri atas fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana masing-masing fase itu memiliki karakteristik yang spesifik. Profase ini adalah gambar sel yang sedang pada masa pembelahan pada fase profase. Sedikit kami sampaikan, ini sel, saya mengulang sebelum masuk ke tahap-tahap pembelahan. Nah, bagian luar ini namanya membran sel. Kalau pada sel tumbuhan, di sebelah luar dari membran itu ada dinding sel. Terus di sini ada cairan namanya sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada organel sel. Dan bagian tengah ini namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat bagian dari inti namanya kromosom. Jadi secara garis besar, sel itu terdiri atas 3 bagian. Bagian kulitnya, membran sel. Bagian dalam yang bersifat cair, namanya sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada organel sel yang mendukung fungsi-fungsi kehidupan daripada sel. Sedangkan bagian yang tengah ini ya namanya inti sel, yang di situ warnanya putih. Nah, di dalam inti sel itu ada kromosom. Ini untuk mengingatkan bagian-bagian sel seperti pelajaran pada kelas 7 yang lalu. Selanjutnya kita masuk pada fase yang pertama dari pembelahan sel secara mitosis adalah profase. Cirinya membran inti sebelum lenyap, sebenarnya membran intinya pecah, terjadi fragmen, terpotong-potong begitu. Yang akhirnya setelah itu, pada akhir dari profase itu membran intinya lenyap. Ini membran inti atau selaput inti. Ini terpotong-potong, rusak, dan akhirnya lenyap. Kromatin menebal menjadi kromosom. Nih, setiap kromosom mengandung 2 kromatin. Ini. Terus selanjutnya terbentuk namanya ini benang spindle atau gelendong pembelahan ini. Garis-garis ini. Yang menuju dari kutub satu ke kutub yang lain. Kutub pembelahan ini namanya. Jadi pada fase profase ditandai dengan membran intinya rusak,
membran inti lenyap akhirnya, terus kromatin menjadi kromosom, terbentuk gelendong pembelahan, dan sentriol ini menuju ke kutub masing-masing nih. Fase yang kedua adalah fase metafase. Jadi tadi yang menuju ke kutub bukan kutub utara selatan, tapi kutub yang berlawanan begitu. Di sini ada sentrosom, dan ini garis-garis ini adalah sebagai benang spindle tadi atau gelendong pembelahan. Sedangkan ini yang ada garis putus-putus ini adalah bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi ciri spesifik dari metafase adalah kromosom berkumpul di bidang ekuator atau bidang pembelahan ini. Fase yang ketiga adalah fase anafase. Jadi fase ini ditandai dengan ini, kromosom ini tertarik menuju ke kutub masing-masing. Yang ada di atas ini menuju ke bagian atas, kutub sebelahnya, yang di bagian sini juga tertarik menuju ke kutub yang ada di bagian sini. Kutub yang berlawanan, ini tertarik ke sini, ini ke sini, dan di sini tarik ke sini. Jadi kromosom bergerak menuju ke kutub masing-masing. Sedangkan fase yang terakhir dari mitosis adalah telofase. Kromosom berkumpul di kutub, ya, di kutub masing-masing. Terus terbentuknya membran inti. Jadi inti sudah menjadi dua bagian. Jadi di sini tadi sebenarnya ini adalah bidang ekuatornya, tempat terjadi pembagian inti. Dan juga nanti terjadi pembagian sitoplasma, yang mana proses pembagian sitoplasma itu namanya sitokinesis. Jadi membran inti terbentuk, sehingga ini terbentuk dua inti. Otomatis kalau intinya sudah terbagi menjadi dua, nanti juga sitoplasmanya akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, menjadi dua bagian. Sehingga sel akhir dari pembelahan sel secara mitosis fase telofase ini, satu sel menjadi dua sel anakan. Jadi ini yang tadi rangkuman dari potongan-potongan tadi. Ini profase, kromosom mengganda atau terjadi duplikasi, ditambahkan boleh ciri dari fase profase. Tadi terbentuk gelendong pembelahan, selaput inti lenyap, terjadi proses duplikasi atau penggandaan kromosom. Terus ini fase yang kedua, biar urut menjadi satu rangkaian, tidak terputus. Metafase, kromosom, nah ini berjajar pada bidang pembelahan. Kalau ini bidang pembelahannya dari atas ke bawah. Kalau yang tadi mendatar, prinsipnya sama. Ini kutub yang berlawanan tadi. Terus ini anafase, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, kutub sini dan kutub sini. Ini kromosomnya tertarik menuju ke kutub yang berlawanan. Dimana pada akhir dari anafase ini kromosom berkumpul pada kutub masing-masing. Nah, setelah terkumpul pada kutub masing-masing, nah ini selnya menjadi dua bagian. Nah, yang tengah ini, yang terpotong-potong ini adalah membran inti, terbentuk dua inti. Jadi pada bagian kutub yang berlawan tadi nanti akan terbentuk selaput inti, sehingga ada dua inti. Akhir dari telofase, membran inti mulai kembali terbentuknya dua sel anakan
yang bersifat diploid. Artinya kromosomnya berpasangan. Kalau kromosomnya akhir ini diploid, berarti kromosom sel awal tadi juga diploid. Satu sel induk menjadi 2 sel anakan yang memiliki karakter sama dengan induknya. Demikian untuk pembelahan sel secara mitosis. Untuk selanjutnya, pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Maka pembelahan meiosis ini juga disebut pula pembelahan reduksi. Karena pada pembelahan itu terjadi reduksi, pengurangan. Yang terjadi adalah pengurangan jumlah kromosom. Nah, seberapa pengurangannya adalah separuh dari kromosom sel induknya. Jadi misalnya kromosom sel induknya itu 24 pasang begitu, maka hasil sel anakannya kromosomnya adalah 24 buah. Nah, ciri-ciri dari ciri-ciri karakteristik dari pembelahan sel secara meiosis atau pembelahan reduksi adalah yang pertama, tujuannya adalah mengurangi jumlah kromosom. Tempat terjadinya di alat kelamin, ya. Kalau di tumbuhan ya di bunga, kalau pada manusia ya tentunya pada bagian yang namanya testis dan ovarium. Terus selanjutnya berlangsung 2 kali, ya, 2 kali pembelahan, ya. Atau pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali atau 2 tingkat pembelahan yang satu tingkatnya terdiri atas fase profase, metafase, anafase, dan telofase pertama tanpa interfase, dilanjutkan dengan profase, metafase, anafase, dan telofase yang kedua, baru diselingi interfase. Ya, jadi sekali lagi, kalau pada mitosis itu hanya satu tingkat pembelahan yang terdiri atas fase pro, metafase, anafase, telofase, interfase. Tetapi kalau pada pembelahan meiosis itu 2 tingkat, 2 kali, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, tanpa interfase, dilanjutkan profase 2, metafase 2, telofase 2, dan anafase 2 dan telofase kedua, baru interfase. Itu jadi dilihat dari urut-urutannya proses berlangsungnya pembelahan jelas sangat berbeda. Terus ciri yang lain adalah dihasilkan 4 sel anakan. Ya, 4 sel anakan dengan kromosom separuh dari kromosom induknya. Itu jadi ciri-ciri karakteristik dari pembelahan sel secara meiosis atau reduksi. Pada prinsipnya, tahap-tahap pembelahan sel secara meiosis atau reduksi prinsipnya adalah sama dengan pembelahan sel secara mitosis. Coba kalian perhatikan ini. Gambar ini. Nih. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan profase 2, telofase 2, anafase 2. Saya ulangi. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase kedua. Dan
ciri-ciri selnya dari masing-masing fase, baik yang pertama maupun tingkat yang kedua ini adalah sama. Yang pertama kamu lihat, coba kamu perhatikan, membran inti mulai rusak. Nah ini ya sama yang kedua, membran inti juga mulai rusak. Terus yang metafase pertama, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Di sini juga demikian, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Jadi untuk memahami bagian-bagian atau ciri karakteristik daripada pembelahan sel secara meiosis, kalau anak-anak sudah memahami pembelahan sel secara mitosis akan mudah. Jadi kamu perhatikan, ini misalnya sel yang pada fase profase, membran intinya rusak, membran inti lenyap, timbul gelendong pembelahan, begitu. Terus metafasenya juga demikian, kromosom berjajar ini pada bidang pembelahan, ini bidangnya. Ini kromosom tertarik menuju ke kutub, ini ke kutub sini dan ini ke kutub sini, kutub yang berlawanan. Terus telofase terbentuk dua inti, nih. Dan akhirnya juga diikuti dengan pembagian sitoplasma ini. Sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah ini dilanjutkan tanpa interfase karena pembelahan meiosis tadi, ada profase 2. Nih sama, selaput intinya rusak, hilang, nanti lenyap. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan ini. Terus ini kromosom tertarik menuju kutub. Ini kutub sini dan kutub sini, kutub yang berlawanan istilahnya. Terus terbentuk inti, dua inti, dan juga terjadi pembagian sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Sehingga hasilnya akhir telofase itu dihasilkan 1, 2, 3, 4 sel anakan dengan jumlah kromosom. Nah, kamu perhatikan gambarnya ini. Kromosomnya separuh, ini gambarannya separuh dari kromosom induknya di sini. Yang tadinya ini 2N atau diploid, berarti kromosom yang dihasilkan pada akhir pembelahan sel meiosis pada intinya terdapat kromosom yang haploid atau N. Tadi saya sampaikan kalau misalnya kromosomnya ini 2N-nya adalah 24 pasang atau 48, maka pada sel anakan ini kromosomnya adalah 24 buah. 24 buah, 24 buah, 24 buah, 24 buah, bukan pasang. Jadi akhir pembelahan sel secara meiosis, kromosomnya tidak berpasangan atau haploid. Demikian